kalau yang Yamaha? AC apa DC? Oh AC. Nah, DC karena kemarin kita sudah jelaskan untuk yang pengapian menggunakan sistem AC dan DC bisa kita lihat dari kabel kontak. Kalau kabel kontaknya lebih dari 2 buah, kecuali motor-motor yang terjadi sekarang ya, kalau lebih dari 2 buah dia menggunakan sistem pengapian AC kayak Supra, kabel kontaknya ada kabel kontak. Kalau yang terdiri dari 2 buah itu kayak new ini ya, itu menggunakan sistem pengapian DC atau searah. Kenapa sistem pengapian DC? Kenapa? Karena sumber arusnya berasal dari aki. Ya. Kalau tidak ada aki bisa tidak hidup? Kok tidak bisa? Bisa. Tetapi arus yang masuk atau tegangan yang masuk ke CDI tidak stabil 12 volt. Oke, sekarang kita beralih ke sistem pengapian Yamaha Mio. Di sini ada rangkaian, bisa kamera lihat dari depan mungkin biar lebih jelas rangkaiannya, biar tidak miring. Oke, dari sini bisa lihat kursornya. Oke, ini komponen sistem pengapian DC. Yang pertama ada spool. Spool di sini fungsinya apa? Apa? Nah, sumber arus. Nah, jadi arus yang dari spool ini tegangannya atau arusnya arus AC. Seperti kita bilang tadi, arus untuk sistem pengapian DC arus yang searah. Jadi setelah dari spool ada arus AC, dia membutuhkan komponen untuk merubah arus AC menjadi DC. Apa itu? Itulah fungsi dari kiprok ini ya. Di sini bisa kamu lihat kabel yang masuk in. Ini yang merah, bisa lihat kursor itu. Ini arusnya AC masuk ke kiprok, kemudian keluar ke ini jalur ke kunci kontak dan ke sekring baru masuk ke aki. Ini arusnya AC, lihat kursor. Setelah keluar dari kiprok, dia menjadi arus di apa? DC. Jadi ini yang membedakan antara sistem pengapian AC dan DC. Kalau yang menggunakan sistem pengapian DC, spool yang arusnya AC harus menggunakan kiprok untuk merubah arus menjadi DC. Setelah ke aki, begitu kita kunci kontak on, arus positif yang dari aki sebelum kita kunci kontak on, ini kunci kontak ya, perhatikan kursor. Arus tidak akan mengalir ke CDI. Begitu kunci kontak on, arus positif akan mengalir ke CDI. Kunci kontak on, ya, harus mengalir ke CDI. Sekarang kita lihat seperti apa rangkaiannya. Setelah ada arus, dia membutuhkan komponen pendukung apa saja. Di motor untuk bisa hidup seperti kita jelaskan kemarin ada 4 langkah torak. Ya, yang pertama langkah riset, kompresi, usaha dan buang. Di mana usaha itu membutuhkan adanya arus pengapian. Maksudnya apa? 75 derajat sebelum TMA terjadi pengapian. Yang memberikan sinyal 75 derajat itu apa? Nah, disinilah fungsi dari pulser. Oke, ini pulser. Sekarang kita lihat di sana. Namanya pulser. Ya. Ini pulser. Fungsi pulser ini memberikan sinyal kepada CCA kapan terjadi pengapian. Lihat kursornya ya. Di sini ada 2 kabel, in masuk ke 5, in juga masuk ke kode 4. Kayak gimana mencari kodenya ini, di nomornya ini sekarang kita lihat. Kita jelasin dulu. Oke, kemudian setelah semuanya masuk, begitu kunci kontak on, kemudian kita kickstarter atau menggunakan electric starter, arus akan mengalir dari
aki ke kunci kontak, begitu kunci kontak on, elect starter kita tekan, arus akan mengalir yang dari CDI ke coil. Ini coil ya. Nah, perhatiin jalurnya. Yang nomor 1. Arus mengalir, coil ini akan meningkatkan tegangan pengapian yang dari 12 volt menjadi 12.000 volt baru ke busi. Itulah siklus sistem pengapian. Oke, sekarang cara mengetahui rangkaian CDA seperti apa? Ini gambarnya. Ini sistem pengapian CDA. Perhatikan kursor. CDA untuk Jupiter Z dan Y itu identik sama. Cara menentukan 1, 2, 3 ini yang paling kita. Kalau kamu salah menentukan 1, rangkaianmu akan salah. Kecuali kalau rangkaian sudah ada soket, kan gampang. Kemudian warna kabelnya sudah jelas, kan enak. Kamu tinggal pilih. Ini kan sudah tertera untuk koin oranye, massa hitam, untuk coklat 12 volt, merah untuk massa, pulsar warna putih. Tetapi kalau rangkaianmu tidak sesuai warna kabel kan lumayan bingung. Cara menentukannya seperti apa? Kamu harus cabut CDA-nya ya. Di sini ini kenapa ada gambar seperti ini ya? Ini lihat kursor. Itu sama dengan yang di sini. Coba lihat. Bisa kelihatan? Atau dari depan? Bisa kan? Nah, ini sama dengan kursor yang di sini. Ini perhatikan mana satu, ini yang 2 tanduk, 1 tanduk dan 2 tanduk. Kalau kamu gambar, kamu perhatikan seperti di gambar sama. Jadi untuk menentukan soket posisi nomor 1 berarti yang di atas pojok kanan. Nah, untuk barangkali ketahuan 1 untuk mana? 1 itu ke koil, sama seperti yang di sini. 1 ke koil. Nomor 2 kemana? Nomor 2 ke massa atau negatif. Ini 1, nomor 2 ke massa atau negatif. Nomor 3, atau nomor 3 12 volt harus dari ke aki. Benar enggak? Nomor 3. Saya perhatiin itu. Ya. Ini dari positif aki, begitu kunci kontak on masuk 12 volt ke 3. Kemudian massa nomor 4, benar nggak? Nomor 4 massa. Kita lihat. Nah, di sini nomor 4. Ini massa pulsar. Kemudian massa pulsar untuk putih juga nomor 5. Benar nggak? Nomor 5. Jadi 2 buah kabel yang masuk dari pulsar ke CDA. Untuk menentukan mana yang benar kedua kabel ini, kalau misalkan kamu nyambungnya ini tidak tahu mana yang ke-4 dan 5, begitu kamu coba, kalau kondisi CDA bagus, kiprok bagus, pengapi aki bagus, kemudian tidak ada keluar arus, begitu kamu sambung misalkan yang dari sini kamu sambung ke 4, yang seharusnya masuk ke 5, tinggal kamu balik nanti. Try and error, tinggal dibolak balik. Jadi biar kamu tidak bingung untuk nyambung pulsernya. Ya, berarti maksud saya. Oke. Setelah itu yang ke-6. Nah, ini kan 0, itu maksudnya tidak terhubung. Oke. Ada gambaran dari rangkaian ini. Ini rangkaian untuk sistem pengapian DC untuk Yamaha, Mio atau Ju. Sekarang cara menentukan apakah spool ini masih bagus, apakah kiprok ini masih bagus, CDA dan pulsar ini bagus, gimana caranya? Tahu? Nah, sekarang kita belajar untuk mengetahui kondisi dari komponen ini dengan menggunakan TSN DC. Sekarang bisa beralih ke unit ya. Bisa lebih dekat, kita tahu. Biar nggak ngantuk juga. Sini. Oke, tadi kita sudah bilang komponen yang pertama harus ada itu apa? Spool.
Spool itu yang mana? Tadi kan sudah kita bilang, untuk spool harus kita cek apakah dia ada atau tidak pengapiannya. Nah, bisa lihat di belakang juga, dari belakangnya, dari belakang biar kelihatan dari sini, dari belakang. Ini ke belakang biar tahu. Yes. Karena ini masih warna kabelnya ori, bisa kita lihat dari sini ya. Yang pertama kita pulser dulu ya sebelum disebut, karena ini lebih jelas. Ini pulser ada 2 kabel, ada warna putih strip merah dan putih strip biru. Ini dia. Tinggal kamu pakai apometer kalau apometer, tapi kalau tidak ada apometer bisa kita lihat dari sini ya. Tinggal kita ikuti jalurnya. Kalau ini masih sama warnanya, ini sambungannya ke. Coba lihat dari tidak. Apa namanya? Berarti yang di sini ya. Nah, pulser itu masuk ke nomor 4 dan 5. Benar kan? Ini 4 dan ini 5. Nah, masuknya di sini ya. Kemudian untuk spool itu seperti kita bilang, dia mempunyai 3 kabel. Karena yang keluar dari spool ada kabel 2 pulser. 3 ini untuk sistem kelistrikan, baik itu sistem pengisian, sistem pengapian, dan negatif. Sekarang yang masuk ke sistem pengisian yang mana? Ini yang kamu lihat yang warna putih yang digunakan untuk sistem pengapian ya. Yang putih ini arusnya apa? AC. Cara mengetahui ada arus atau tidak, pakai TS10 AC. Ini sambung ke negatif, tapi ingat harus di kickstarter motornya. Karena ini tidak ada kickstarter, kita pakai electric starter. Nah, ini kita harus kunci kotak on dulu ya. Soket yang satu ke negatif, satu ke. Nah, ini kan untuk kalau yang warna putih ini sistem pengisian ya, yang masuk untuk pengisian, yang masuk ke aki yang digunakan untuk sistem pengapian. Oke, ini harusnya AC. Coba kickstarter. Pakai kickstarter. Coba. Gas lagi. Soketnya ada karat, jadi konektornya tidak terhubung ya. Karena sifat dari karat isolator, jadi dia menghambat terus. Oke, taruhlah seperti ini gambarannya. Yang satu ke negatif, satu ke kabel yang mau kita hidupkan. Ini untuk pulser. Apakah pulser pakai CDA? Spool itu masih bagus atau tidak, tinggal kamu sambung yang warna putih, kemudian satu ke negatif. Kalau kabel ini atau bohlam ini menyala, berarti arus dari spool itu ada. Bisa kita pastiin spool ini hidup. Yang warna kuning strip merah ini apa? Ini untuk kelistrikan lampu. Ini masuk ke mana? Ini masuk ke kiprop juga. Bisa kamu cari nanti di warna kuning.
Nih, kita fokus ke sistem pengapian dulu. Setelah ini ada, baru ini akan masuk. Yang putih ini arus AC. Begitu masuk di sini, ini perhatiin kiprok. Ini kiprokin, ini arusnya AC. Kemudian masuk, setelah masuk dia akan keluar menjadi arus DC. Perhatiin warna merah. Warna merah ini terhubung dengan aki. Gimana cara ngeceknya? Benar nggak ini terhubung ke aki? Tinggal kamu colok ya. Nah, ini kan ada kabel. Ini negatifnya 1, ini positif. Kalau ini menyala berarti sudah terhubung ke aki. Coba pindah kursornya lagi. Seperti itu ya. Ini sudah ke aki, sekarang ke sistem pengapian. Pengapian itu dia membutuhkan arus apa? DC yang dari aki. Positif ini perhatiin positif. Positif terhubung ke kunci kontak. Karena ini kita rangkai kunci kontaknya yang ini. Ya. Ini kenapa sistem pengapian itu terdiri dari 2 buah untuk yang DC. Karena untuk menghubungkan arus positif doang. Ya. Nah, begitu kunci kontak on, harus akan mengalir dari aki ke si A. Jadi yang gimana kalau sudah benar berarti kabel yang oranye ini ada arus positif. Kita coba sedikit aja ya untuk mengetahui, karena kita tidak pakai jarum, harus pakai jarum, tidak apa-apa kita pakai kabelnya biar kamu lebih kelihatan. Begitu kunci kontak on ini kita anggap kunci kontak on ya, karena kita sambung. Kemudian sekring sudah terhubung juga, ini sudah aman. Ini kamu taruh satunya ke negatif, satu ke positif. Sebentar ini. Itu ada arus, berarti arus yang dari 12 volt sudah ada ya. Seperti kamu lihat gambar itu ya, begitu hidup arus dari sini harus ada ya. Kalau di sini tidak ada berarti bisa kita pastiin rangkaian yang dari aki kiprok bermasalah. Selanjutnya yang ke pulser. Yang pulser itu yang mana? Pulser itu harusnya nomor 1. 1 itu yang mana? Oke, ini 1. Oke, pulser ini terhubung ke bagian yang di sini. Cara ngecek pulser gampang. Begitu kamu kunci kontak, ini kan sudah dikunci kontak, kita tidak pakai apa-apa. Kemudian kamu starter. Kalau ada api seperti itu, berarti api dari CDE sudah ada. Bisa kita pastiin pulser sudah aman, CDE sudah hidup, arus yang mengalir ke pulser ke bobin juga sudah ada. Kalau motor tidak bisa hidup, apa masalahnya? Karena ini belum kita sambung ya. Kita sambung dulu ke bobin. Mana mau hidup kalau belum kamu sambung. Nah, untuk mengetahui bobin ini masih bagus atau tidak, tinggal kamu fix starter seperti tadi atau pakai electric starter. Kalau ada api berarti bobin masih bagus. Kalau tidak ada, kemudian di sini ada, bisa kita pastiin bobin ini yang rusak. Simpel kan? Oke, sekarang beralih ke busi. Busi juga harus bagus. Gimana ngeceknya? Ada busi yang bekas tadi. Oke, ini kita anggap busi bekas atau yang terpasang di sini. Cara ngecek busi bagus atau tidak, tinggal kita sambungkan ke kepala bobin, kemudian dihidupkan. Kita kunci kontak sudah.
sudah, electric starter, ini bobin sudah. Kemudian memang aduh, udah terputus ya. Oke. Cara ngecek busi. Udah pulang? Belum. Cara ngecek busi, begitu ini dihubungkan, tinggal kamu lihat apinya. Bunga api dari busi harus fokus ya. Harus fokus dari ujungnya ke yang di atas. Kalau apinya kuning, biarpun fokus, bisa kita pastiin busi ini mati. Jadi pengapian untuk busi itu harus fokus dari ujung yang di sini ke cangkokannya dan berwarna putih kebiruan. Oke. Sekarang kita coba hidupkan. Kemarin saya jelaskan itu sistem pengisian. Cara mengecek sistem pengisian itu simpel. Untuk mengetahui sistem pengisian itu bekerja atau tidak tanpa menggunakan alat, caranya kamu hidupkan motor. Ingat kecil kunci pentaon, motor dihidupkan. Ini kok perlu dipasang. Ini motor yang menggunakan sistem pengapian listrik. Kalau dia bermasalah di api atau bermasalah di pengisian, motor akan mati. Untuk mengetahui pengisiannya bekerja atau tidak, tinggal kamu buka kabel listrik yang ada di api. Kalau motor masih hidup, berarti sistem pengisiannya masih bekerja. Khusus untuk motor yang menggunakan pengapian listrik. Kenapa? Karena arus untuk motor ini bisa hidup dari sistem pengisian. Kalau misalkan begitu kamu hidupkan motor, kabel kamu lepas, motor mati. Berarti yang bermasalah sistem pengisiannya, khusus untuk yang motor menggunakan pengapian listrik ya. Oke, berarti ada pertanyaan dari sana? Berarti atau bingung? Nah, ingetin aja ya. Nanti perhatiin video lagi, kemudian praktik seperti apa rangkaiannya. Nanti saya akan bongkar motor ini, kemudian kamu yang rakit. Bener nggak? Bisa nggak gitu?